proyek, dan terakhir evaluasi dan tindak lanjut dari proyek itu. Proyek itu apa? Proyek itu lintas disiplin ilmu yang kontekstual dan berbasis pada lingkungan masyarakat di sekitar sekolah. Jadi di sini lebih ke kebermanfaatan satuan pendidikan lingkungan di masyarakat sekitarnya. Kita jadi lebih empati terhadap lingkungan sekitarnya. Di sini ada 4 kegiatan, ada intrakurikuler, ekstrakurikuler, budaya sekolah, dan khususnya yang akan kita bahas adalah tentang proyek ini. 4 kegiatan ini semuanya akan termuara di pelajar Indonesia. Bagaimana supaya pelajar Indonesia memiliki profil? Nah, makanya harus dikasih suplemen yang namanya makan roti manis. Apa itu makan roti manis? Ma itu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kemudian roh itu bergotong royong, dan mandiri, nisnya itu bernalar dan bernalar kritis. Jadi apa intinya Indonesia? Proyek itu kegiatan yang berbasis proyek atau karya sama ya, seperti karya atau proyeknya. Kemudian muatan kegiatan dan proyek fleksibel terpisah dari kegiatan intrakurikuler yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Asren, dan melibatkan masyarakat atau dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakan proyek tidak dapat dikaitkan dengan tujuan mata pelajaran, jadi terpisah. Selanjutnya, apa proyek itu perlu? Sangat perlu. Kenapa? Karena menurut kajian Dewantara proyek harus memiliki hubungan keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi peserta didik kita itu harus merasakan apa sih kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar kita. Contohnya misalkan saat ini masalah yang sedang dihadapi itu adalah masalah sampah ya, seperti tadi Pak uraikan, ekobrik ya, itu sangat pasti dampaknya sangat membantu sekali kalau misalkan sampah bisa diolah. Nah, selanjutnya sebagai salah satu sarana pencapaian profil pada Pancasila. Gambaran seperti ini. Ketika saya membaca contoh yang ada di modul, saya pernah ada salah satu sekolah yang sudah melaksanakan seperti ini. Jadi siswa itu ada materi dan itu adalah kajian sendiri. Jadi ya sebenarnya kurikulum ini tuh di beberapa sekolah sudah dilaksanakan, cuma namanya bukan kurikulum merdeka. Gambarannya seorang anak diajar untuk memilih tema dan dimensinya sesuai dengan minat yang dimiliki. Ini Pak Aso, ini contohnya Pak Aso. Pak Aso itu seorang guru SMP. Beliau mengamati bahwa siswanya itu suka minum teh, tetapi tidak bisa membuat teh. Akhirnya Pak Aso memutuskan untuk membuat proyek kewirausahaan, temanya kewirausahaan dengan dimensi mandiri, yang berjudul Kita Suka Minum Teh. Siswa ingat ya Pak, Ibu, ini SLB. Jadi bagi anak-anak luar biasa ini berbeda ya. Makanya temanya juga lebih disederhanakan. Siswa belajar mengenal alat dan bahan, kemudian mengukur, menakar gula, teh dan lainnya, menuangkan gelas, menyajikan teh sendiri, sehingga siswa tersebut bisa mandiri dan membuat tehnya sendiri. Namanya juga ya tadi makan roti manis. Nah, prinsip-prinsip yang ada dalam proyek itu satu harus holistik, terbuka, menyeluruh, dan tidak boleh terpecah-pecah. Kemudian kontekstual ini sesuai dengan permasalahan yang nyata di sekeliling kita. Misalnya permasalahan yang nyata di sekeliling kita itu, anak kita itu ada yang misalkan tidak bisa, atau misalkan sampah di dalam sampah
diberikan kebebasan untuk memilih tema dan dimensinya. Apa kalau salah? Manfaatnya bagi satuan pendidikan menjadi sebuah ekosistem yang terbuka dan partisipasi dan keterlibatan masyarakat, menjadi organisasi pembelajaran yang berkontribusi pada lingkungannya. Kemudian untuk pendidik, memberi ruang dan waktu untuk mengembangkan kompetensi karakter, proyek profil dengan tujuan yang jelas, mengembangkan potensi sebagai pendidik yang terbuka untuk berkolaborasi dengan pendidik dari level lain, dan untuk memanfaatkan ini peserta ini memperkuat karakter dan pengembangan kompetensi sebagai warga dunia yang aktif, mengembangkan keterampilan sikap dan pengetahuan yang dibutuhkan, berpartisipasi merencanakan pembelajaran secara aktif dan berkelanjutan, melatih kemampuan pemecahan masalah dalam berbagai situasi, memperlihatkan tanggung jawab dan kepedulian di sekitar mereka sebagai salah satu bentuk belajar, menghargai proses belajar. Selanjutnya, apa yang harus dia siapkan ketika kita sudah mulai ini kita siap mau melaksanakan itu. Yang pertama adalah ekosistem satuan pendidikan. Apa aja? Budaya pendidikan, kemudian memahami peran masing-masing. Yang ketiga, mendorong penguatan kapasitas pendidik. Budaya pendidikan seperti apa yang dibutuhkan? Pikiran terbuka. Pikiran terbuka itu artinya kita siap menerima masukan dan kita siap juga menerima perbedaan, termasuk kritikan, bersiap. Kemudian sedang mempelajari hal baru. Artinya sebuah inovatif itu akan terhambat jika kita sebagai pendidik tidak senang mempelajari hal. Padahal ilmu Allah itu sangat luas. Jadi tidak hanya ketika kita sudah belajar sudah dapat ini, tapi kita harus terus mencari segala ilmu. Kolaboratif. Ini tidak akan terjadi jika tidak ada yang saling mendukung antara satuan pendidikan, pendidik dan peserta pendidik. Cuma satuan pendidikan sudah berusaha, tapi misalkan kita sebagai pendidik, kayaknya tidak akan nyambung gitu ya. Dia harus semuanya sama, memahami peran. Nah, ini ekosistem yang selanjutnya, memahami peran. Perannya seperti apa? Ingat, peserta didik itu sebagai subjek utama, guru sebagai fasilitator, hanya pendampingan, kemudian satuan pendidikan sebagai pendukung terselenggaranya kegiatan PBB. Nah, mendorong kapasitas pendidik ini, satuan pendidikan tidak diwajibkan melakukan seluruh penguatan kapasitas. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan, tentunya dengan keuangan yayasan sendiri, karena ini kan merupakan pelatihan, sedangkan kapasitas pendidikan itu banyak sekali ya Pak ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan belajar pendidik sendiri. Selanjutnya, mendesain proyek. Kita masuk nih, kita mau bikin proyek. Yang pertama apa? Membentuk tim fasilitator proyek. Artinya kepala satuan pendidikan memilih pendidik yang siap untuk bergabung di proyek ini. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi tahapan kesiapan satuan pendidikan dalam menjalankan proyek. Artinya kepala satuan dan fasilitator proyek merefleksikan apakah kita sudah siap di tahap awal, tahap berkembang, ataupun di tahap lanjut dan lanjutan yang nantinya yang paling atas itu kita siap nggak kalau menjadi mentor untuk sekolah lain. Kemudian menentukan dimensi dan tema proyek yang ditentukan oleh tim fasilitator beserta anak, karena nanti akan juga diikut sertakan karena di sini anak yang berperan aktif. Yang keempat, merancang alokasi waktu proyek. Oke, baik, terima kasih banyak pada Ibu Rahma yang telah menjelaskan mengenai memahami proyek penguatan profil pelajar di siswa serta penyiapan ekosistem sebuah pendidikan. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Poin yang pertama ada menyusun modul, yang kedua menentukan tujuan pembelajaran, yang ketiga mengembangkan topik, alur, aktivitas dan asesmen.
proyek pembuatan profil belajar Pancasila. Modul ini merupakan dokumen berisi langkah media belajar dan asesmen dengan komponen modul yang pertama ada profil modul yang ada tema, judul, jenjang sasaran, durasi kegiatan, tujuan, aktivitas, dan asesmen. Selanjutnya ada tahapan pengembangan modul. Di sini pada tahap awal nanti menggunakan modul yang tersedia, lalu tahap pengembangan itu melalui modifikasi, dan tahap ketiga adalah lanjutan merancang modul secara utuh. Dengan menggunakan strategi apa sih kompetensi yang ingin dicapai, bagaimana untuk mengukur tercapaian, serta bagaimana aktivitas belajar. Ketiga pertanyaan tersebut telah dijawab oleh modul yang 137 halaman itu. Pemerintah menyediakan contoh yang dapat dijadikan inspirasi. Maka di sini pendidik dapat memilih serta memodifikasi modul yang sudah ada. Selanjutnya, dengan tahapan selanjutnya yaitu menyusun modul. Menyusun modul tujuan. Menentukan tujuan pembelajaran. Menentukan tujuan pembelajaran ini dapat dilakukan dengan menentukan elemen dan subelemen sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Dengan strategi elemen dan subelemen usahakan berdasarkan asesmen. Nah, dapat dimulai dengan pemetaan subelemen yang mengacu pada 6 dimensi profil belajar Pancasila yang tadi ya. Itu ada makan roti manis. Selanjutnya, berikut adalah jabaran dari 6 dimensi profil belajar Pancasila beserta contoh orangnya. Ini ada dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Elemennya akhlak beragama, subelemennya mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Dimensi berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya, subelemennya menghormati keanekaragaman budaya, bergotong royong dengan elemen kolaborasi, subelemen komunikasi untuk tujuan bersama. Dimensi mandiri dengan elemen regulasi diri, pengendalian elemen pengendalian disiplin. Dimensi bernalar kritis dengan elemen memperoleh dan memproses informasi dengan subelemen identifikasi, klarifikasi, mengolah informasi. Dimensi kreatif memiliki elemen dan subelemen menghasilkan gagasan dan penelitian orisinil. Untuk strategi pemilihan elemen dan subelemen itu dilakukan dengan pre-assessment pada awal perencanaan proyek sesuai dengan kemampuan siswa. Perlu diperhatikan apa yang perluan dibutuhkan, kemampuan apa teknik, dan kesinambungan antara proyek sebelum dan berikutnya. Selanjutnya, setelah pendidik melakukan pemetaan, pendidik harus merancang rubrik pencapaian dan perumusan yang memberi contoh sebagai berikut. Ini adalah pencapaian untuk dimensi kebinakaan global sebelumnya mengalami budaya dan identitas budaya. Untuk fase A itu mendeskripsikan lingkungan, untuk fase B mendeskripsikan cara orang lain berkomunikasi, untuk fase C mendeskripsikan keragaman budaya. Contoh untuk rumusan kompetensi dimensi kebinakaan global itu ada sebenarnya mendalami dan budaya dan identitas budaya. Mulai berkembang itu misalkan ketika siswa bisa identifikasi kelompok di lingkungannya, sedang berkembang mendeskripsikan cara orang lain berkomunikasi, berkembang sesuai harapan itu siswa bisa mendeskripsikan keragaman budaya, sangat berkembang ketika siswa menjelaskan identitas yang dibentuk dari budaya. Selanjutnya masuk pada poin terakhir yang dapat saya jelaskan, yaitu mengenai pengembangan roti, pengembangan alur aktivitas, dan pengembangan asesmen. Modul itu banyak memberikan contoh terkait pengembangan topik pada jenjang tahun SD, SMP, sampai SMA yang dapat ibu bapak membaca. Maka berikut saya merangkum salah satu contoh dari jenjang SD fase C kelas 5 sampai 6. Di sini ada tema gaya hidup berkelanjutan dengan pengembangan itu bisa kampanye sederhana memecahkan isu lingkungan seperti kebakaran hutan atau banjir. Tema kearifan lokal juga pengembangan topiknya sama. Dan untuk
terbangunlah jiwa dan kayaknya itu pengembangan topiknya dapat dilakukan dengan merancang adonan mencegah bullying pada kelas. Untuk tema suara demokrasi, pengembangan topiknya berpendapat dan memiliki hak suara. Tema rekayasa dan teknologi, pengembangan topiknya bahas menjadi berfungsional. Untuk tema kewirausahaan, siswa dapat mengelola uang jajan dan uang. Selanjutnya, lanjut pada pengembangan topik di jenjang kesetaraan. Di sini dilakukan dengan cara menentukan jenis keterampilan dan melakukan analisis capaian. Contoh, keterampilan Taboga untuk pasar C. Nama profil proyeknya makanan sederhana yang sehat dengan cita rasa keluarga. Untuk temanya nanti ada gaya hidup berkelanjutan dan kearifan lokal. Capaiannya nanti siswa menetapkan sanitasi hygiene makanan mengenai nutrisi bahaya tambahan makanan dengan topik yang dapat diajukan itu pengolahan makanan bergizi, penyajian makanan bergizi, penyajian makanan yang bersih, membuat makanan yang sederhana dan diterima keluarga. Lanjut, setelah membahas bagaimana pengembangan hobi, maka berikut adalah pengembangan alur aktivitas. Di sini pendidik dapat bekerja sama dengan tim fasilitator menggunakan struktur yang sepakati bersama, menambah strategi pembelajaran, alat ajar, dan narasumber. Dengan contoh alur, nanti ada pengenalan, mengenali tema yang sedang dipelajari, kontekstualisasi dengan menggali permasalahan di lingkungan, aksi merumuskan aksinya, refleksi dengan berbagai karya dan tidak lanjut menyusun langkah strategis. Selanjutnya, pengembangan topik sudah, pengembangan alur aktivitas sudah dibahas. Maka inilah bahasan dari saya, yaitu pengembangan asesmen project profil. Di sini asesmen itu perlu mempertimbangkan keragaman kondisi peserta didik dan tujuan pencapaian. Yang kedua, pembuatan indikator pengembangan. Yang ketiga, bangun keterkaitan antara asesmen formatif dan asesmen sumatif. Apa itu asesmen formatif dan sumatif? Itu ketika asesmen formatif itu memiliki waktu awal perencanaan dan asesmen sumatif itu ada di akhir. Untuk asesmen formatif itu adanya ketika awal dilakukan oleh pendidik dan selama pembelajaran itu dilakukan oleh pendidik serta peserta didik dan narasumber. Untuk sumatif ini nanti pendidik. Terus untuk asesmen formatif, contohnya itu urutan balik, observasi, diskusi, dan presentasi. Untuk asesmen sumatif, contohnya itu ada presentasi dan poster. Apa sih manfaat dari asesmen formatif dan sumatif ini? Untuk fasilitator, asesmen formatif ini memiliki manfaat menciptakan garis dasar, mengetahui perkembangan peserta didik. Untuk asesmen sumatif ini memiliki manfaat mengukur perkembangan dan menyusun proyek selanjutnya. Ada pun manfaat untuk peserta didik nantinya. Manfaat untuk peserta didik itu memperbaiki dan pengembangan diri. Untuk asesmen sumatif memahami performa akhir. Catatan, pada kurikulum ini pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih dan memodifikasi modul. Pemerintah menyediakan contoh yang dapat dijadikan inspirasi. Libatkan peserta didik dengan peserta didik dapat memilih topik, metode seperti tertulis atau tidak, presentasi atau masak. Oke, baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Dapat dilanjutkan oleh saudara saya. Maaf, ini tidak terlihat ya. Nah, baik. Kalau saya baca pembacaan hemat kami mungkin bahwa kurikulum Merdeka ini merupakan kurikulum yang merujuk pada kata Merdeka itu sendiri, yaitu kurikulum yang membebaskan, yang bukan berarti bebas sepenuhnya, melainkan memberikan kewenangan untuk peserta didik dan pendidik mengeksplor lebih baik secara referensi ataupun dalam cara sistem pembelajaran itu sendiri. Jika salah mungkin nanti akan diluruskan oleh Bapak Asep ya. Selanjutnya
dari itu, proyek itu dianggap penting agar pembelajaran dapat lebih eksplor lebih banyak. Kemudian ini tentang mengolah proyek. Sebelum tadi kan sudah bagaimana sih cara mendesain proyek, kemudian asesmennya kayak gitu. Nah sekarang waktunya mengolah proyek itu seperti apa gitu ya. Nah yang pertama, tujuan dari mengolah proyek itu ya bahasa ini itu adalah untuk memastikan proyek itu berjalan dengan baik. Bagaimana sih proyek itu berjalan dengan baik? Nah ini kami mau merangkulnya dalam alur. Yang pertama itu pendidik mesti mengawali, tentunya mesti awali ya. Nah, mengawalinya itu seperti apa? Yaitu menghadirkan keresahan, menghadirkan kegelisahan situasi nyata kepada siswa agar oh iya berarti aku tuh memang wajib melakukan proyek ini karena mungkin di masyarakat kita banyak sekali masalah-masalah seperti tadi yang dicontohkan tentang global sampah ya, pengelolaan sampah kayak gitu. Berarti nah pendidik itu wajib menghadirkan isu-isu kasus-kasus agar si penegak peserta didik itu bisa hadir sejak awal dalam proyek tersebut. Kemudian yang kedua itu pendidik mengoptimalkan proyek tersebut. Nah dengan cara pendidik itu wajib memiliki jiwa kreativitas agar yang pertama agar si proyek itu berjalan dengan baik. Nah, yang caranya ya adalah dengan membangun bonding. Yang kedua itu memberikan tantangan. Jadi di sini peserta pendidik itu tidak culeos waktu dalam maksudnya adalah ketika pendidik memberikan tantangan proyek. Nah, pendidik itu tidak boleh melakukan, melainkan harus hadir sampai akhir. Kemudian yang tidak kalah penting nih Ibu Bapak, yaitu tentang menutup proyek. Menutup proyek itu tidak kalah penting karena ini merupakan puncak dari proyek tersebut. Proyek tersebut. Nah, menutupnya dengan cara apa? Di buku yang kami baca, di referensi yang kami temukan, menutup itu dengan cara pameran, presentasi, kemudian pertunjukan. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan juga bagi saya untuk Bapak Ibu Asep. Apakah proyek ini merupakan proyek di akhir tahun? Apakah durasinya itu dari awal pembelajaran sampai akhir semester, lalu penutupnya di akhir, atau seperti apa gitu ya sistemnya? Atau mungkin dibebaskan kepada sekolah? Itu jadi pertanyaan buat ya. Soalnya saya nggak ngerti itu ya. Kemudian tentang optimalisasi keterlibatan kita. Nah, di sini dalam pembuatan proyek ini, proyeknya tidak hanya dilakukan oleh pendidik dan peserta didik saja, melainkan melibatkan narasumber, kemudian satuan pendidikan dan orang tua. Narasumber itu berperan sebagai untuk menguatkan referensi-referensi tentang proyek yang kita lakukan. Kemudian satuan pendidikan tentunya untuk mengontrol untuk dan lain sebagainya. Kemudian orang tua di sini tentu bagian dari peserta didik tersebut harus terlibat. Nah selanjutnya tujuan dari ini yaitu mengetahui bagaimana cara mendokumentasikan, mengolah, serta menyusun laporan teknikal dengan baik. Ya. Nah, di sini ada cara mendokumentasikan dan membuat asesmen ya. Nah, dokumentasi itu untuk pendidik dapat membuat jurnal yang di dalamnya berisikan catatan perkembangan selama dari awal sampai akhir proyek itu berlangsung. Nah, selanjutnya selanjutnya menyusun portofolio itu untuk peserta didik. Kalau bagi pendidik itu membuat jurnal, dan untuk peserta didik itu bisa menyusun portofolio yang di dalamnya terdapat dokumentasi hasil penghargaan karya dan lain
6 itu menyusun laporan. Nah, selanjutnya menyusun rapor P5. Nah, di sini ketika saya membaca referensi ini, saya menemukan ciri khas Mas Menteri Bapak, yaitu Mas Menteri pengusung Gojek, transportasi online di Indonesia, bahwa ketika transportasi digitalisasi, ternyata pendidikan juga digitalisasi itu Bapak sekalian. Nah, salah satunya itu adalah dengan teknologi input generator. Nah, yang mana di penyusunan rapor P5 ini ada prinsipnya. Jadi yang pertama itu keterpaduan. Keterpaduan itu seperti apa sih? Yaitu hasil performa, pelajaran dan perkembangan karakter itu sesuai dengan kompetensi profil pelajar Pancasila. Jadi dipadukan, meskipun proyek ini terintegrasi dengan disiplin ilmu, dengan berbagai macam disiplin ilmu, tetapi harus memadukan semuanya dengan kompetensi profil pelajar Pancasila. Nah, yang kedua itu rapor itu sifatnya harus sederhana. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Asep, bahwa rapor itu hanya tidak checklist saja. Di situ Kemendikbud mungkin sudah memberikan contoh indikator-indikatornya seperti apa, dan kita sebagai guru apakah si peserta didik itu masuk ke dalam indikator tersebut atau tidak. Nah, selanjutnya ada kompetensi utuh. Kompetensi utuh itu memadukan antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi rapornya itu harus berisikan hal itu. Next, boleh selanjutnya. Kemudian di sini ada contoh rapornya, ibu bapak bisa lihat di jadi masing-masing. Next. Nah, yang tadi mungkin dibicarakan itu seperti ini ibu bapak. Jadi nanti tugas kita itu tinggal aktif. Selanjutnya. Nah, selanjutnya di tahap ini adalah evaluasi dan tindak lanjut P5. Setelah membuat proyek, kemudian melaporkan hasil, kemudian membuat rapor, ini ada tahapan yang namanya evaluasi. Nah, di sini di evaluasi itu ada prinsipnya seperti apa, contoh alatnya seperti apa, dan peran pengawas satuan pendidikannya itu seperti apa. Nah, prinsip evaluasi ini harus menyeluruh, fokus pada proses bukan hasil. Bentuk evaluasinya tidak mutlak, multi assessment, dan yang terakhir melibatkan peserta didik. Yang pertama itu kan tadi kan menyeluruh. Nah, evaluasi ini tidak hanya mengevaluasi peserta didik saja, sekalian, melainkan mengevaluasi pendidiknya juga seperti apa dalam misalnya membimbing peserta didiknya, kemudian mengevaluasi satuan pendidikannya dalam kesiapan proyek ini apakah sudah baik atau belum. Jadi sifat evaluasi ini adalah menyeluruh, fokus pada proses hasil itu sudah dipahami. Kemudian bentuk evaluasi tidak mutlak. Nah, di sini itu sistem evaluasinya dihasilkan itu kan kelas 1, 2. Apakah setiap proyek itu harus disamakan atau boleh berbeda sesuai dengan CP yang sudah ditentukan misalkan? Ya, kan itu sudah kita mudah ya, terus tinggal checklist dengan kategori yang sudah ditentukan. Nah, itu bisa dikembangkan oleh interaksi indikatornya kita yang memutuskan atau memang harus disesuaikan dengan checklist itu. Kalau di kelompok capaian fase CF ya, bacaan CF. Ini pertanyaannya betul-betul bersiap. Apakah proyek itu harus disamakan dalam satuan pendidikan? Yang kedua, apakah tadi indikator yang ada dalam rapor itu sudah template, boleh dikembangkan atau tidak? Nah, silakan jawab. Bismillah, ini menurut saya Pak Ya, sebetulnya ada di buku. Ada di buku. lewat Lewat.
di fasilitator ini bisa mendampingi mungkin bisa kerja atau tidak Pak? Ini Pak, saya mau ini katanya boleh. Tapi kayaknya kalau sekarang ini udah boleh. Kalau sekarang gimana Pak? Yang itu boleh nggak Pak? Benar. Mungkin kayaknya kalau pembahasan ini terlalu tinggi untuk karena masa dulu di sana. Ya. Nah, kita sebagai pendamping menyederhanakan untuk Temannya lagi buka buku panduannya. Ya. Ada? Gimana ya Pak? Saya belum menemukan jawaban. Cuman kalau memang kami punya dari pembacaan yang Singkat dan terhubung. Bahwa rapor yang di sini sepertinya sudah pempek. Mungkin. Saya takut nih. Ya, tepuk tangan, tepuk tangan. Sesuai dengan kan itu ada tema tentang ya mengenal dan merawat keragaman agama dan keyakinan Indonesia. Itu sudah dijelasin indikator-indikatornya kayak gitu. Jadi di sini tuh kalau saya baca itu, jadi si guru itu tinggal mengidentifikasi saja. Tepuk tangan dong. Ada lagi pertanyaan nggak? Saya mau lagi. Boleh, kalau ada pertanyaan, silakan. Dari sejak awal ya kita mungkin belum sampai ya pada melibatkan orang tua. Jadi sejauh mana di kurikulum Merdeka ini keterlibatan orang tua dalam proyek ini. Keterlibatan orang tua. Silakan dijawab. Ada di buku juga itu dulu. Keterlibatan orang tua. Bahkan di dalam buku disebutkan leveling 1 seperti apa, leveling 2 seperti apa. Ya. Ada nggak keterlibatan orang tua? Boleh di mana? Ada? Belum ada. Lewat. Tadi Ya. keterlibatan orang tua itu salah satunya dalam pengelolaan proyek dan di Pengelolaan proyek, jadi orang tua itu tentukan jadwalnya harus pengelolaan. kalimat kegiatan proyeknya. Oh iya. Kemudian pas terakhir Mengakhiri perjalanan orang tua. mengakhiri proyek. Oke, silakan tepuk tangan boleh dulu. Luar biasa. Bapak Ibu sudah pernah tahu ketika membaca buku itu baca apa namanya sedalam hatinya, ataukah ada memang ada keilmuannya teknis yang saya membaca ada? Ada yang pernah satu teknik tentang membaca buku SQL 3. Pokoknya Pak, saya baca buku aja. Oke, jadi untuk teman-teman juga bisa diterapkan kepada siswa. Namanya SQL 3. SQL 3. S-nya apa? Survei. Perhatikan ketika memegang sebuah buku, maka kita lihat dulu dari kondisi warnanya, dari covernya warnanya apa. Kenapa harus seperti itu? Kita bergerak di otak kanan. Long term memory otak kanan. Otak kiri short term memory. Otak kanan long term memory itu berbicara tentang keindahan, warna, estetis dan sebagainya. Pertama adalah survei. Lihat cover depannya warnanya apa. Ternyata ada anak ini ya. Itu perhatikan aja dulu. Yang kedua adalah judulnya. Setelah judul buka, cari judul besarnya, bab per babnya. Hindari kata-kata kecilnya di bawah. Bab 1 tentang apa? Oh, bab 1. Bab 2 tentang apa? Oh, bab 2. Bab 3 sampai halaman akhir. Ya, itu
secara harmonia kita ketika melihat halaman depan dan juga judul-judul awal itu muncul kata-kata di hati kita ya. Ketek dah kalau bahasa saudara ya. Kawan sih ini itu tuliskan. Setelah itu masuk ke tahapan selanjutnya. SQR. Yang pertama adalah read. Baca tuntas. Ini ingin mengkoneksikan otak kita, otak kanan kita dengan kiri. Baca tuntas, read. Dari awal sampai akhir tidak ada yang terlewat. Paksakan. Rumusnya adalah paksakan. Setiap kalimat, setiap paragraf terus tanpa ada yang terlewat. Terakhir adalah ini tentang belajar cerdas. Recall. Ya, recall itu buat peta konsep, mind mapping. Salah satu strategi belajar cerdas adalah mind mapping, peta konsep. Buat peta konsep. Ingat Bapak Ibu tadi setelah survei kan, setelah tahu beberapa dibuat dengan buku proyek profil kekuatan belajar Pancasila. Dibuat petanya, bab satunya apa, bab duanya apa, buat sampai Bapak Ibu apa yang ada di buku Bapak Ibu yang setelah tadi survei question read recall. Sambungkan kepada question kita yang pertanyaan tadi kita lihat. Jadi kalau nyebut membaca buku satu kali tuntas, di belakang halaman itu ada kata konsepnya. Ada yang sudah melakukan itu? Kalau biasanya halaman terakhir ditutup hilang. Mohon maaf, kita Bapak Ibu kita itu tunggu ya, Ya, kalau tidak membaca konsep, mohon ya kita tunggu. Jadi di halaman terakhir setelah beres kata konsep itu bisa disimpan. Baru yang terakhir adalah review. Review itu ajak kenal atau ajak suaminya. Saya tadi setelah baca buku ini, kan peta konsepnya kepada rekan, apa bisa review. Insya Allah yakin teman-teman nanti akan bisa mudah memahami tentang buku. Jadi rumusnya apa? S-nya berapa? Mohon nanti yang disampaikan ya. Nanti kalau mau menuntaskan satu buku pasti ditanya sudah sampai rekor itu. Kalau rekornya tidak ada, mohon maaf pasti belum tuntas. Siap? Siap. Kalau misalkan siswa bisa dipraktekkan untuk literasi apa? Berikan siswa. Lihat tuh, sampai lihat tuh. Jangan dulu dibaca secara digital. Sekarang balikkan kertasnya. Buat pertanyaan dari yang tadi terlihat. Mohon maaf anak-anak kita untuk membuat pertanyaan sulit karena tidak dibiasakan oleh ibu. Anak kita akan ditanya baru menjawab. Betul. Nanti yang kedua ada pertanyaan khusus tentang pertanyaan. Akan saya lihat kemampuan teman-teman dalam bertanya itu seperti apa. Akan ketahuan. Aja. Sudah kembalikan jawab pertanyaan, kemudian baru silakan anak-anak baca satu halaman. Setelah beres baca, Riko, silakan ambil kertas, buat peta konsep dari bacaan itu. Setelah itu, tolong dengan temannya dipikir, presentasikan dengan temannya atau tukar ya, untuk kompetisi. Dan terakhir baru Rikonya dibuka. Jadi Bapak Ibu mohon ini sebagai bahan apalagi kalau teman-teman nanti yang akan ada kuliah S2, S3 kan bahan bacaan luar biasa. Bukunya segini-segini kan. Kalau hanya tidak kuat dalam teknik membaca nanti akan repot sendiri. Nah, Bapak Ibu, saya ingin sedikit mereview karena saya ingin langsung praktek, langsung sedikit hanya menanyakan dari teman-teman. Kita beri aplaus dulu dong untuk tim kelompok. Ada 3 buku. Buku KWSP, buku pembelajaran dan asesmen dan pembuatan proyek. Saya dulu kan proyek. Kenapa? Karena roh, salah satu roh dalam kurikulum merdeka adalah karakter. Dan karakter itu di mana dikuatkan di dalam proyek program
penguatan pelajar Pancasila. Pertanyaan tadi, ada pertanyaan, apakah ini disamakan? Kalau di buku itu jelas. Kalau tahap awal silahkan temanya sama, topiknya sama. Untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4. Yang dibedakan apa? Kesulitan kegiatan. Gitu ya. Di buku dijelaskan, jangan sampai langsung berbeda. Boleh nggak langsung berbeda? Tema dan topiknya, mohon maaf. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini bukan acara kelas saja, tapi ini adalah acara sekolah. Makanya di dalam buku disebutkan harus ada koordinator proyek. Tema 1. Jadi komite pembelajaran nanti menunjuk satu orang menjadi koordinator tema proyek. Tema proyek gaya hidup berkelanjutan. Topiknya tentang pengelolaan sampah. Tema koordinator proyeknya Pak Solikin. Setuju. Nah, di bawah masih ini. Nanti di bawahnya ada tim fasilitator. Apakah tim fasilitator itu guru mapel tidak? Oh, mohon maaf. Bukan namanya wali kelas dan guru mapel, tapi disebutnya adalah semua wajib terlibat. Karena ini adalah hajat hidup sekolah. Ya, jadi ini baru sistemnya proyek baru. Kenapa Bapak Ibu ini kenapa di AKN ingin ada kolaborasi dari siswa saja, tapi kolaborasi dari personil satuan pendidikan, supaya ketika melaksanakan sebuah kegiatan itu kolaborasi terjadi dari hati ke hati. Karakteristik siswa itu akan mulai terlihat. Jadi itu jawabannya bias. Temanya sama, topiknya sama, kegiatannya yang dibedakan berdasarkan capaian fase, bukan capaian pembelajaran. CF. Jadi kualitas sekolah nanti kelihatan dari proyek. Betul. Seperti itu. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila bukan hanya kepada siswa saja, tapi karakter gurunya. Mohon maaf. Tim adalah kekuatan dari sebuah pendidikan. Jadi dalam sebuah kurikulum merdeka bergerakkan ini nggak dikasih kebebasan, silahkan atur sendiri. Bagaimana mau si guru mau dan sekolah mengaturnya kalau timnya tidak kuat, gitu. Karena sudah tidak banyak intervensi dari pemerintah, ini kualitasnya silahkan jaga, silahkan jaga. Kemudian pertanyaan kedua adalah tentang raport ya, tentang raport. Apakah raport yang daftar checklist itu sudah ada? Apakah kita bisa dimodifikasi? Bisa. Mohon maaf, itu sudah dikunci dalam dimensi elemen dan sub-elemen serta capaian fase profil pelajar Pancasila. Yang Bapak Ibu akan kembangkan adalah narasi. Nah, masih ada narasi banyak di bawah. Jadi narasi awal itu bisa koordinator proyek yang membuat. Tapi ketika narasi perkembangan karakter siswa individu itu fasilitator. Yang terjun pakai koordinator. Tolong kasih siapa? Nah, jadi Bapak Ibu mau terbang tinggal cek doang gampang. Tapi ketika masuk ke tahap deskripsi karakter anak itu betul-betul harus narasi. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau bikin kayak narasi karakter anak itu bisa dikelompokkan kan anak-anak? Maksudnya tidak semua harus. Tidak banyak. Kan tadi Bapak Ibu terlihat kan ada MB mulai berkembang, sedang berkembang sesuai harapan, terus itu kita berbicara. Gitu aja. Tapi Bapak Ibu harus hati-hati. Loh, gaya kalimatnya harus hati-hati. Ada orang tua ada di sana. Jadi gaya bahasanya adalah positivisme. Jadi positif, tapi kita sedang mengangkat bahwa ini yang perlu dilakukan. Nanti akan saya berikan contoh-contoh. Boleh dijelaskan? Ya. Ya.
dijawabnya di pembelajaran dan dasar Ibu. Jadi Bapak Ibu sedikit kasih gambaran. Halo. Tolong yang di buku pembelajaran dan dasar sedang biasa untuk presentasi kan itu masih kepada apa namanya kognitif ya. C1 Recklin, C1 sampai C6. Tolong dibahas tentang Marzano. Ada di buku juga. Marzano. Kita biasanya latih kepada kognitif terus, tapi di sini di buku kurikulum mereka itu disebutkan Marzano. Jadi bagaimana memahami tentang perasaan, tentang kebermaknaan itu juga dibidik. Ada di buku pembelajaran dan dasar. Tapi nanti basicnya punya pertanyaan. Oke. Oke Bapak Ibu, selamat pagi. Nah, kita akan praktek sebelum praktek. Saya menambahkan, jadi ini itu ada yang untuk PAUD, ada yang untuk SD, SMP, SMA, dan SMK. Kalau yang PAUD saya udah kita tidak lagi kita lihat. Yang SD, ingat SD itu sampai dengan ini bangunan jiwa dan lain-lain. Suara demokrasi memang tadi saya sedikit mengkoreksi kayak presentasi tidak. Suara demokrasi itu SMP dan SMA dan SMK. Karena mereka akan mengintegrasikan kepada pemilihan ketua OSIS dan sebagainya. Tidak. Kepekerjaan apalagi itu hanya untuk SMA. Nah, Bapak Ibu akan memilih nanti dari kearifan lokal, rekayasa teknologi, kewirausahaan, bineka tunggal ika, gaya hidup berkelanjutan, dan bangunan jiwa dan lain-lain. Tema ini 1 tahun itu kan 2. Saya memberikan apa namanya alternatifnya cukup semester 1 semester 2 1. Jadi 2. Rapotnya nanti dikasih tahu seperti itu keduanya. Dan pemilihan tema ini dengan dua tema yang berbeda dalam proyek 1 tahun ini dasarnya apa? Satu dasar yang paling menjadi utama adalah visi misi sekolah dan visi kalau sekolah swasta visi dari yayasan. Memilih tema ini harus kesana dulu. Ya, sekali lagi. Pilihan tema ini kalau divisinya arah 1 tahun ini mau dibawa kemana anak-anak kita misalkan ini ingin dibawa kepada lingkungan itu berarti pilihnya adalah gaya hidup berkelanjutan. Ya. Setelah itu baru cari masalahnya yang kontekstual karena proyek pengeluaran program belajar Pancasila harus masalahnya yang nyata bukan diada-adakan. Contoh di sini buang sampah dan sebagainya, kurang anak-anak ini gitu ya. Itu masalahnya, berarti itu masalahnya. Baru masuk ke topiknya apa? Pemanfaatan sampah. Seperti itu. Atau gaya hidup berkelanjutan ini banyak ragamnya. Di buku dijelaskan, bahkan ini kan sama ya. Itu kan di sana sudah jelas. Beberapa topiknya, contoh dari gaya hidup berkelanjutan ada banyak topik sekali. Kemudian apakah kita mengangkat penjelasan ini sejalan dengan visi sekolah, visi dasar? Jangan-jangan tidak sejalan, jangan dulu ini. Di dalam panduan itu betul-betul diberikan penjelasan kepada sekolah untuk memilih ini sesuai dengan karakteristik. Kemudian yang lain, pasien kan saya masih bingung. Ada contohnya banyak. Nanti akan saya teman-teman akan dibawa ke website atau di instan di HP-nya namanya platform Merdeka Belajar. Di perangkat aja, di sana ada contoh-contoh modul proyek, modul ajar itu ada. Kalau di Android silakan ke Play Store, nanti ada platform Merdeka Belajar. Jadi di KPM itu sudah disiapkan situ beberapa contoh modul ajar, contoh modul proyek juga sudah di sini. Oke, ini contoh-contoh apa namanya contoh-contoh tema yang akan dipakai. Presentasi saya juga nanti akan diberikan ya, nanti akan disebarkan. Nah, awal mohon maaf Bapak Ibu, mohon perhatikan ini dulu. SD atau MI kelas 1 sampai 5 252 JP dalam 1 tahun per tahun. SD sampai MI kelas 6 224 JP per tahun. Logikanya begini, kalau 252 JP kita ambil tema 2 bagi 2, berarti satu tema satu berapa 126 ya, kurang lebih 126. Nah, 126 ini bagi ke hari. Satu hari berapa JP kita?
8, 9, 8. kurang lebih 8 CP. Bagi 8, berapa hari kita butuh dalam satu proyek? Ya. Jadi nanti Bapak Ibu mengajar akan ada pemotongan jam di kurikulum Merdeka. Jadi tidak butuh kalau misalkan matematika 3 JP, 3 JP tidak, 2 JP karena 1 JP akan dikonversikan ke proyek. Bukan berarti Bapak Ibu matematika 2 JP dan dilanjut proyek, tidak. Waktu proyek yang 1 JP itu diambil oleh proyek. Waktunya disesuaikan tadi. Bentuk penyesuaiannya bisa seperti ini. Di dalam buku itu sudah dijelaskan. Kalau mau berbasis hari boleh. Jadi setiap minggu hari Jumat itu tidak ada mata pelajaran apapun, tapi fokus pada proyek. Berarti satu semester hari Jumat tidak ada mata pelajaran, yang ada pembiasaan dan proyek. Boleh seperti itu. Ya, seperti itu boleh. Atau alternatif yang kedua, jam akhir. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, jam terakhir 1 atau 2 JP dipakai untuk proyek. Boleh. Tapi saya tidak ada memperhatikan ribet. Untuk ini jangan ribet, karena saya sudah hampir 1 tahun melihat perkembangan beberapa sekolah yang implementasi kurikulum mereka luar biasa. Sedikit kacauan penggunaannya. Yang saya rekomendasikan adalah blocking. Blocking ini kurang lebih 3 minggu semuanya. Jadi mohon maaf, tidak ada lagi belajar bahasa Indonesia matematika. Tapi pembiasaan ada, silakan. Kalau pembiasaan mereka silakan. Tapi tidak langsung ada mata pelajaran di sini, tidak ada. Langkah-langkah proyek selama 3 minggu full. Jadi mulai dari Bapak Ibu hati-hati. Saya ingin masuk kepada filosofi proyek. Proyek itu ada 2 konsep. Ada pembelajaran proyek, ada pembelajaran berbasis proyek. 2 hal yang berbeda. Halo. Kalau pembelajaran proyek, Bapak Ibu misalkan bahasa karya misalkan. Yuk kita langsung membuat apa namanya? Pas bunga. Tas bunga. Itu proyeknya, itu pembelajaran berbasis proyek. Waktunya sempit dan tidak ada permasalahan yang kontekstual. Tapi kalau pembelajaran berbasis proyek bukan seperti itu. Harus tahu dulu masalahnya apa. Kenapa anak harus membuat ekobris? Kenapa? Itu harus jelas dulu. Harus ada tuturan dulu. Anak-anak survei dulu di lingkungan sekolah berapa banyak ini. Kemudian setelah itu ada penantang awal dulu. Waktunya sama kementerian diberikan seperti ini keleluasannya. Kalau hanya membuat ekobrik aja selesai. Itu bukan proyek berbasis belajar berbasis proyek. Tapi proyek saja. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mulai terbuka untuk waktu. Jadi proyek P5 itu adalah pembelajaran berbasis proyek. Dinamakan dengan proyek kekuatan mobil belajar Pancasila. Contoh kami kita dibagi saja. Seperti 1, seperti 2. Pemilihan dimensi, oke. Pemilihan dimensi juga kan teman-teman di sini sudah punya cair, bagan dan sebagainya. Identifikasi dulu sama tim pengembang proyek. Ini masuk kepada dimensi mana? Itu yang akan dimasukkan, yang akan diangkat. Jadi pemilihan dimensi itu harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh satuan pendidikan. Nah, profil modul ada tema juga. Sekarang Bapak Ibu di depannya masih ada waktu. Silakan buka kertas planonya. Laptop ada yang dibuka 1 atau 2 saja. Bapak Ibu akan langsung bekerja tim plano dan spidol.